Ya, shalom sahabat-sahabatku. Dosa manusia atau manusia berdosa? Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat kita, dan begini pertanyaannya. Pak, dari sudut pandang Alkitab, manakah yang benar? Yesus Kristus itu menebus dosa manusia atau menebus manusia yang berdosa? God bless you. Oke, baik. Jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Dari sudut pandang Alkitab, kedua pernyataan Yesus Kristus menebus dosa manusia dan Yesus Kristus menebus manusia yang berdosa itu mengandung kebenaran. Namun terdapat perbedaan penekanan pada kedua sudut pandang tersebut. Nah, apa saja? Coba mari kita sekarang perhatikan. Yang pertama, Yesus Kristus menebus dosa manusia. Nah, berbicara tentang penekanannya adalah pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Ayat Alkitabnya berkata apa? Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu di dalam Roma 5 ayat 8. Kemudian Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, kemudian yang kedua adalah Yesus Kristus menebus manusia yang berdosa. Nah, penekanannya ada di pemulihan manusia secara keseluruhan termasuk jiwa dan raga. Nah, dasar ayat Alkitabnya berkata, sebab kamu tahu bahwa bukan dengan barang yang fana seperti emas atau perak kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan yang tidak bernoda. Itu 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kemudian di ayat yang lain dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, kesimpulannya, kedua pernyataan tersebut tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Yesus Kristus menebus dosa manusia dan dengan demikian menebus manusia yang berdosa. Kematian Yesus di kayu salib itu membuka jalan bagi pengampunan dosa dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Selain itu, Yesus juga memberikan manusia hidup yang kekal dan pemulihan secara keseluruhan. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa Alkitab menggunakan berbagai terminologi untuk menjelaskan karya penebusan Yesus. Seperti contohnya menebus dosa, menebus manusia, memberikan korban perdamaian, dan menyelamatkan. Karya penebusan Yesus itu merupakan satu anugerah Allah yang tidak ternilai harganya. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari dosa dan kematian. Iman kepada Yesus Kristus itu merupakan syarat untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan atau hidup kekal di surga. Ya, jadi jika saudara bertanya, sebenarnya yang ditebus itu dosanya atau manusia berdosanya? Ya, maka dari penjelasan saya sebelumnya tadi dapat disimpulkan bahwa yang ditebus oleh Yesus Kristus itu adalah keduanya, yaitu dosa manusia dan manusia yang berdosa. Perhatikan sekali lagi. Yang pertama, Yesus menebus dosa manusia. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, kematian Yesus di kayu salib itu merupakan korban pendamaian yang sempurna untuk dosa manusia. Pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah menjadi mungkin itu karena penebusan Yesus. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, perhatikan. Yesus menebus manusia yang berdosa. Yesus Kristus tidak hanya menebus dosa manusia, tetapi juga menebus manusia yang berdosa. Penebusan Yesus membawa pemulihan secara keseluruhan bagi manusia, termasuk jiwa dan raga. Manusia yang berdosa itu diselamatkan dari hukuman dosa dan kemudian menerima hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang analoginya begini. Bayangkan seorang yang dipenjara karena hutang, dan hanya ada dua cara untuk membebaskannya. Apa? Yang pertama, membayar hutangnya.
Nah, ketika ada seseorang yang dapat membayar hutang orang tersebut sehingga pada akhirnya dia bebas dari penjara, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah membebaskan orangnya. Ketika ada seseorang yang dapat memiliki otoritas untuk membebaskan orang tersebut dari penjara tanpa harus membayar hutangnya, maka bebaslah dia. Ya, itu analoginya. Jadi sama halnya dengan penebusan Yesus Kristus. Dikatakan Yesus Kristus membayar hutang dosa. Yaitu pada saat apa? Yaitu pada saat Yesus Kristus itu membayar hutang dosa manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Nah, kemudian dikatakan Yesus Kristus membebaskan manusia yang berdosa. Yaitu pada saat kapan? Yaitu pada saat Yesus Kristus itu memiliki otoritas untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa dan memberikan hidup yang kekal. Ya, jadi kesimpulannya, penebusan Yesus Kristus itu merupakan satu karya yang kompleks dan menyeluruh. Yesus menebus dosa manusia dan menebus manusia yang berdosa. Dia membawa pengampunan dosa, pemulihan hubungan dengan Allah, dan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, manakah yang benar? Yesus menebus dosa manusia atau menebus manusia berdosa? Maka jawabannya adalah keduanya. Amin. Oke, baik, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya. Kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.